Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya teman-teman aktivitasnya. Nah kali ini aku tuh mau saving challenge ya aktivitasnya. Jadi biasanya aku tuh setelah budgeting itu aku melakukan saving challenge. Nah saving challenge ini yaitu kayak menabung ala aku ya teman-teman, ala ibu rumah tangga yang didapat dari sisa uang belanja di bulan kemarin. Oke, langsung aja ya ke dalam videonya. Jadi setelah dihitung kemarin pas aku budgeting kan sisa uang belanja aku ada 347 ribuan ya. Kemudian ini aku tambahin lagi 50 ribu ya. Jadi ini aku totalkan ada 397 ribu ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Meskipun nggak banyak juga nggak sedikit, ini sangat bermanfaat ya buat aku nabung di saving challenge ini ya teman-teman. Jadi aku tuh nabung itu aku buat sesimpel mungkin, tapi bikin aku tuh kayak kayak penasaran apa aku bisa gitu ya teman-teman. Kayak kemarin aku itu nabung buat bikin makeover dapur gitu ya. Dan alhamdulillah ya aku berhasil dan makeover dapurnya sudah berjalan. Terus kemudian aku juga kemarin saving challenge kurban, alhamdulillah sudah ada ya. Jadi nanti tinggal aku kurban, tinggal cari ininya ya tempatnya. Kemudian nih sekarang kemarin yang terakhir itu aku bikin saving challenge buat pagar ya teman-teman. Alhamdulillah tercapai dan alhamdulillah pagarnya sudah ada ya teman-teman. Jadi sudah ganti yang baru hasil dari nabung aku ya teman-teman ala ibu rumah tangga. Jadi aku nggak ngutak-ngutik keuangan belanja nih teman-teman. Jadi keuangan nabung aku yang tantangan 5.000, 10.000 dan aku tabungan dari sisa uang belanja di bulan-bulan yang kemarin. Nah ini sisa aku yang kemarin ada 347, aku tambah 50 jadi 397. Oke lanjut aja ya. Di sini aku tuh ada tantangan baru ya. Jadi aku beli kemarin di Shopee. Aku beli amplop aja ya teman-teman. Ini tantangan yang 5 ribuan. Jadi di sini kan yang 5 ribuan ada 8 lembar. Jadi ada 40 ribu ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah aku akan bongkar lagi di akhir tahun ya. Kalau misalkan nggak ada yang mendesak, aku bakal bongkar lagi di akhir tahun. Di sini aku akan tulis ya, aku mulai nabungnya di Februari tahun 2020. Jadi sebetulnya amplop ini tuh tujuannya tuh sebulan gitu loh teman-teman. Jadi selama sebulan terkumpulnya berapa. Tapi ini aku bikinnya tuh nggak sebulan ya. Jadi aku bikin aja semampunya gitu ya. Pokoknya aku terhitungnya mulai Februari tahun 2025. Jadi nanti kalau misalkan ini ternyata sudah habis, selesai, nanti aku ulang lagi gitu dari awal. Nah ini aku lagi bikin nandain gitu ya. Sini ada 8 kolom, ada 8 lembar yang sudah aku tabung. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi ya. Di sini aku juga mau share ya apa aja sih manfaatnya bagi ibu rumah tangga untuk menabung gitu ya teman-teman. Nah ini aku sambil sambil aku bikin saving challenge, aku sekalian aja sharing ya gimana sih apa aja sih manfaatnya gitu ya. Yang pertama yaitu bisa mencapai tujuan finansial ya. Jadi kan salah satu menabung tuh bisa misalkan nih untuk tabungan pendidikan anak gitu ya. Atau misalkan kita nabung untuk beli rumah, jadi nabung DP-nya. Jadi menabung mencapai tujuan finansial itu dapat membantu ibu rumah tangga mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, menyekolahkan anak, atau merencanakan masa pensiun. Kemudian yang kedua yaitu mengantisipasi kebutuhan darurat. Nah, biasanya salah satu budgeting itu ada yang namanya dana darurat ya teman-teman. Itu disimpan dan dipakai sewaktu-waktu seandainya ada hal yang tak terduga ya, dan itu sangat darurat seperti biaya pengobatan yang mendadak, perbaikan rumah, atau kehilangan pekerjaan. Jadi diharapkan uang dana darurat ini bisa membantu sementara gitu. Oke, ini alhamdulillah ya uang 5 ribuannya sudah masuk. Mudah-mudahan nanti nambah-nambah terus ya. Oke, selanjutnya aku mau nabung juga tantangan yang 10 ribuan. Di sini aku ada 10 ribuan itu ada 2 lembar. Tadinya rencananya mau aku tambahin lagi dengan yang 20 ribu tapi nggak jadi deh, aku yang 10 ribuan aja. Jadi hanya 2 lembar aja ya untuk Februari tahun 2025. Oke lanjut ya untuk manfaat menabung untuk IRT yaitu untuk meningkatkan stabilitas hidup. Jadi menabung itu selain bisa meningkatkan stabilitas hidup juga bisa menghindari kita dari ketergantungan pada kartu kredit atau pinjaman pribadi. Jadi semenjak aku ya teman-teman, jadi semenjak aku budgeting terus kemudian aku ada bikin saving challenge, aku tuh lebih
mengontrol ya teman-teman. Aku udah nggak pakai lagi yang namanya ShopeePay, ShopeePay Pay Later. Aku udah nggak pakai lagi. Jadi aku misalkan kalau aku kepingin sesuatu, aku pakai misalkan aku ada uang, aku beli gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku nggak ada uang, aku bakal nabung seperti itu ya. Kalau dulu tuh aku kadang-kadang pakai pay letter aja deh, nanti pas gajian aku bisa bayar. Jadi aku biasanya kok pay letter itu biasanya yang sekali bayar, jadi di bulan depannya aku bayar, ada kalanya 3 bulan gitu teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah ya, aku tuh sudah nol ya, udah nggak ada tanggungan lagi pay letter aku ya, alhamdulillah. Kemudian manfaat yang selanjutnya secara nggak langsung menabung itu bisa membantu ibu rumah tangga untuk membangun kebiasaan positif ya. Jadi bisa membiasakan diri untuk menabung dan mengelola keuangan. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu bisa memberikan rasa aman dan tenang. Jadi secara nggak langsung kalau kita sudah punya tabungan, sudah ada pegangan, kita tuh kayak lebih tenang gitu ya. Jadi karena kita merasa kita sudah punya cadangan keuangan yang cukup. Balik lagi ya ke video. Jadi tantangan 5.000 udah masuk, tantangannya 10.000 udah masuk. Nah ini aku mau masukin lagi ke tabungan pendidikan anak ya 100.000. Kemarin kan pas aku budgeting udah masuk ya 100.000 karena aku anggarkan memang wajib ya. Nah ini untuk sisa aku tambahin lagi 100.000. Jadi bulan Februari ini udah masuk 200.000 ya untuk pendidikan anak. Jadi harapannya itu bisa membantu sedikit ya keringanan ketika dia itu nanti pas daftar untuk masuk ke sekolah. Oke, ini sudah aku tandai ya buletannya. Itu aku bikin sendiri ya teman-teman. Jadi di tahun 2025 ini udah masuk 200.000. Jadi kalau misalkan kayak dana pendidikan anak itu nanti akan masuk ya ke dalam rekening. Jadi ini aku belum masukin ke rekening teman-teman. Jadi aku kumpulin aja dulu di sini. Oh iya nih teman-teman lagi pada ngapain nih sambil nonton videonya? Sambil rebahan apa sambil beraktivitas? Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar ya sesuai diinginkan. Amin. Gimana nih kalian? Sudah budgeting? Apa sudah saving challenge kayak aku gini? Atau sedang bongkar tabungan nih? Pokoknya kalau bongkar tabungan tuh kayak seru gitu ya teman-teman. Oke nih aku sekalian aja masukin yang 1000-an. Jadi kan aku ada juga ya sebetulnya saving challenge 1000-an, tapi ini tuh kayak berjalan lambat banget. Ini aku tumpuk aja di sini uang 1000-annya ya. Mau aku nggak jadi aja di saving challenge 1000. Kayaknya lambat banget karena aku tuh kayak kesulitan juga untuk dapat uang lembar 1000. Ada kalanya malah aku belanjain lagi gitu loh teman-teman, tapi itu jarang banget. Nah ini aku kan kemarin nabung yang pagar, ini udah sampai separoh, jadi akhirnya nih aku udah nggak jadi ya. Jadi pagar kemarin kan aku saving challenge yang 5.000, 10.000 sama nabung kayak gini. Nah yang gini tuh aku baru dapat 700-an, kemudian yang 5.000 dan 10.000 tuh total 3.400-an, jadi kan sekitar 4.100.000 ya. Sedangkan aku bikin pagar tuh sekitar 4.100.000. Jadi pas teman-teman aku bikin pagernya. Jadi alhamdulillah ya, nggak ngutak-ngatik uang belanja. Jadi bener-bener pure uang nabung teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ini udah selesai untuk urusan nabung pagar. Oke, ini aku lanjut lagi ya untuk tabungan yang lain. Jadi untuk ibu rumah tangga itu saving challenge ini itu kayak satu kesatuan dari sambungan dari budgeting ya teman-teman. Setelah kita membuat anggaran, terus kan budget itu kan membuat anggaran, perencanaan keuangan gitu ya. Kemudian nanti ada sisanya, baru kita bikin yang namanya anggarkan, yang namanya nabung gitu loh teman-teman. Nah nih setelah itu aku ada tantangan nabung juga, ini kelipatan 2000-an. Nah ini karena kan aku ada sisa uang 236.000, jadi ini aku lagi ngitung nih yang biar pas 236 ini yang angka berapa aja nih aku bakal coret. Ini sebetulnya ini untuk nabung tantangan sebulan ya, tapi ini aku nggak bikin sebulan, jadi aku mulai dari Februari tahun 2025. Jadi pastinya yang diutamakan itu adalah kewajiban ya. Jadi kalau misalkan kita punya kewajiban yang harus dibayar itu diutamakan dulu. Kemudian setelah itu kebutuhan, jangan sampai kebutuhan kita itu nggak terpenuhi gara-gara kita ingin punya tabungan ya teman-teman. Yang pasti kewajiban itu harus terbayarkan, kebutuhan juga harus terpenuhi, baru yang terakhir ada sisa baru kita masukkan ke dalam tabungan gitu loh teman-teman. Dan kalau misalkan ada yang bilang gimana aku mau bisa nabung untuk kebutuhan aja, itu udah mepet banget gitu ya. Memang sih zaman sekarang ini kayaknya semua harga-harga itu udah naik semua ya teman-teman, kebutuhan makin banyak, harga-harga makin meningkat gitu ya.
Semoga Allah cukupkan aja kita ya teman-teman, supaya kita tuh nggak merasa kekurangan dan tidak ketergantungan sama orang lain. Jadi kalau misalkan kita kayaknya kurang tapi kepingin nabung, Masya Allah sampai belibet teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus cari sumber penghasilan tambahan. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga bisa ya lewat jualan secara online gitu ya, kayak misalkan coba Shopee affiliate gitu ya, atau banyak yang affiliate ya, kayak selain Shopee ada TikTok atau juga. Mungkin kita bisa buka warung jualan secara online gitu ya di komplek, sesuai dengan keterampilan kita dan kemampuan kita ya teman-teman. Mudah-mudahan yang kesulitan bisa dimudahkan ya sama Allah ya teman-teman, dicarikan, dibimbing jalan keluarnya yang terbaik gitu ya buat rumah tangganya masing-masing. Aduh maaf ya teman-teman kalau aku belibet, karena memang aku tuh takut banget salah ngomong. Jadi kalau misalkan aku ada kesalahan ngomong, salah ucap, mohon dimaafkan ya, karena kan aku cuma manusia biasa aja. Jadi ini yang aku coret dari angka 2000 sampai 30.000, yang 4000 nya nggak aku coret ya, karena kalau misalkan 4000 dicoret itu 240.000, tapi karena uangnya tinggal 236, jadi yang 4000 nya aku nggak coret. Nanti kalau misalkan ada rezeki baru aku masukin uang 4000. Ya bismillah ya, semoga ini bisa bertambah, amin. Dan ini buat apa sih tabungannya, nggak tahu ya nanti buat apa. Kalau misalkan tiba-tiba ada kepikiran apa baru ini bisa digunakan, kayak pagar itu kan aku juga tiba-tiba kepikiran gitu. Oke teman-teman, aku nggak ada ria, sombong ataupun menggurui ya teman-teman. Kita sharing aja, saling apa ya, bertukar pikiran, saling bagi ilmu aja ya teman-teman, karena sebagai ibu rumah tangga pasti kepinginnya punya tabungan, kepingin ngatur keuangan dengan baik. Pokoknya sebagai ibu rumah tangga tuh nggak saling menjatuhkan ya. Tapi kalau bisa mau menerima saran dari luar dengan pikiran yang terbuka ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ini gampang tersinggung. Nah ini aku punya buku juga, itu catatan yang ada di rekening tabungan untuk nabung ya teman-teman. Ada pendidikan anak, kurban 2025, tabungan Omar, tabungan utama, dan tabungan tempat tidur Omar ya, kan kemarin belum beli ya, seharusnya tabungan pagar nggak jadi. Kemudian di sini aku ada tambahan 2 teman-teman, ada tabungan umroh sama kendaraan. Mudah-mudahan ya dipermudah sama Allah. Jadi kalau misalkan kalkulator manusia tuh segini, jadi mudah-mudahan sama Allah ditambah sama digenepin aja sama Allah ya teman-teman. Ya pokoknya aku kepingin banget ya umroh teman-teman. Jadi salah satu ikhtiar aku yaitu nabung. Kalau misalkan Allah ridhoi, nanti Allah yang nabung, yang menggenapkan, amin. Oke, sampai sini dulu aja ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal baiknya, yang buruknya dibuang jauh-jauh, dijadikan pembelajaran aja ya. Mohon maaf kalau ada perkataan, perilaku yang kurang sopan selama di video, mohon dimaafkan. Banyak banget kekurangannya, banyak banget salah ngomongnya, belibetnya ya teman-teman. Mudah-mudahan mau dimaafkan ya, karena kan aku cuma manusia biasa. Sampai jumpa lagi ya di next video. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.